Halo semuanya, hari ini Ibu Cencen menyamar menjadi seorang penguin. Seekor maksudnya, namanya adalah Pingu. Tapi ada yang aneh nih, sepertinya Pingu gak bisa hidup bertahan lama di tempat seperti ini. Bantu Pingu yuk untuk cari ekosistem mana yang tepat untuk Pingu. Wah, sepertinya bukan di sini juga. Gimana ini? Terlalu panas untuk aku. Nah, ini sepertinya ada yang tahu anak-anak tempat apa ini ya? Ini adalah ekosistem yang merupakan suatu tempat yang suhunya sangat dingin, kering karena memiliki curah hujan yang sangat rendah, dan inilah yang disebut tundra. Ekosistem tundra adalah ekosistem yang biasanya berada di daerah kutub. Nah, Pingu cocok hidup di ekosistem ini. Nah, anak-anak, hari ini kita akan membuat sebuah diorama sebuah ekosistem. Tentunya kalian sudah mempelajari jenis-jenis ekosistem ya. Nah, hari ini Ibu Cencen akan mencoba mendemonstrasikan bagaimana membuat sebuah diorama, yaitu diorama ekosistem tundra. Dan nanti kalian boleh membuat ekosistem yang lain. Jangan kemana-mana. Nah, anak-anak, ini adalah contoh diorama ekosistem tundra. Nah, anak-anak, nanti kalian membuat sebuah diorama, ekosistemnya bebas ya, ekosistem apa. Sebelumnya apa itu diorama? Diorama adalah sajian pemandangan dalam bentuk 3 dimensi. Artinya apa? Jika sebuah gambar, jika kita menggambar pemandangan itu disebutnya 2 dimensi karena hanya terdiri dari panjang dan lebar. Sedangkan 3 dimensi itu ada panjang, ada lebar, ada tinggi ya. Jadi tampak lebih seperti nyata. Seperti ini contohnya. Nah, anak-anak membuat diorama ini Ibu Cencen bagi menjadi 3 pertemuan. Nah, pada pertemuan pertama, kalian tentukan dulu ekosistem apa yang ingin kalian buat. Nah, lalu jika sudah menemukan ekosistem apa, carilah dus yang ada di rumah kalian. Seperti ini ya. Kalau ini adalah dus yang Ibu Cencen gunakan. Ya. Nah, lalu Ibu Cencen buka nih dusnya. Jadi awalnya itu seperti ini, tertutup. Ibu Cencen buka, tujuannya adalah supaya lebih luas aja sih, supaya lebih luas ya. Tapi kalau misalnya kalian hanya mau begini saja, mau pakai penggunanya begini ya, jadi ini nanti latarnya, lalu hewan-hewannya, itu di sini itu boleh ya. Lalu setelah menemukan dusnya, masih hari pertama, kalian boleh menentukan dulu binatang-binatang apa yang ada di situ, tumbuhannya yang ada di situ apa, lalu lingkungan abiotiknya juga apa, misalnya batu, tanah gitu ya. Jadi dalam ekosistem ini harus terdiri dari lingkungan biotik dan abiotik ya, sama seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, lalu jika kita sudah menentukan, lalu pertemuan kedua barulah kita boleh menggambar dan menggunting. Atau kalau misalnya kita tidak bisa menggambar, boleh juga nih seperti ini, seperti Ibu Cencen lakukan, ini adalah mengeprint dari komputer ya. Nah, kalau misalnya kalian di rumah juga mungkin punya binatang-binatang gitu yang kecil-kecil, mainan, itu kalian boleh juga ya letakkan di sini. Tapi sesuaikan dengan ekosistemnya ya. Jadi kalau kalian ingin membuat ekosistem hutan, ya gunakanlah hewan-hewan yang hidup di hutan ya. Atau pohon-pohon tuh yang sesuai tuh yang biasa hidup di hutan, kalian juga boleh tampilkan di sini. Atau kalian senang membuat origami dari kertas, itu juga boleh. Silakan ya, makhluk hidup atau benda tak hidupnya juga itu bebas dari apa saja ya. Nah, lalu jika sudah digambar, kalian gunting ya. Nah, lalu itu hari kedua kan. Lalu pada hari terakhir, hari ketiga itu kalian hanya tinggal menempel seperti ini. Ya, kalian tempel-tempel seperti ini ya, seperti Ibu ya. Di sini Ibu Cencen lingkungan biotiknya itu ada hewan-hewannya, ada rubah, ada pinguin, ada beruang kutub. Ya, lalu ada tanaman ya. Jadi kalau tundra itu tanamannya itu tidak terlalu banyak ya. Jadi di sini Bu tidak terlalu banyak tanaman karena memang tanaman itu agak sulit untuk tumbuh. Yang ada paling hanya tanaman perdu, semak-semak ya, tanaman yang tidak bisa terlalu tinggi. Lalu lingkungan abiotiknya di sini ada apa ya, ini salju ya, es ya, lapisan tanahnya itu es. Lalu juga ada matahari, ada awan di sini. Nah, anak-anak, untuk membuat binatang ini bisa berdiri, kalau Ibu Cencen caranya seperti ini ya. Jadi ada
karton sebagai penegak, dan juga ini untuk menempel ya, jadi nanti tinggal dilem dia akan berdiri ya. Atau kalau kalian juga mau menggunakan lidi ya supaya dia bisa berdiri tegak, lidi lalu kalian tancapkan ke dasarnya juga bisa. Namun kalau menggunakan lidi bagian dasarnya itu harus bisa ditusuk ya, jadi misalnya bawahnya itu styrofoam seperti itu ya. Ya, nah anak-anak sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari, sebenarnya untuk apa sih kita mempelajari ekosistem? Perlu kita ketahui bahwa lingkungan yang tempat kita hidup dan juga lingkungan sekitar itu merupakan ciptaan Tuhan, di mana Tuhan itu bukan hanya menciptakan, tetapi Tuhan juga memberikan kehidupan kepada lingkungan hidup. Oleh karena itu kita juga sama-sama yuk jaga ekosistem yang sudah Tuhan ciptakan ya. Kita jaga tanaman, kita jaga hewan-hewan ya, apa yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Nah, baik anak-anak, demikian tutorial dari Ibu Cencen, semoga berguna. Kalian pasti bisa membuat lebih bagus dari ini. Kalian juga boleh cari cari referensi sebanyak-banyaknya di Google ya. Di situ banyak sekali contoh-contoh diorama. Baik anak-anak, terima kasih atas perhatiannya dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat berkreasi. Bye-bye.